Oke, selamat malam sahabat screening saham. Lama tidak ketemu. Hari-hari ini memang agak sibuk, jadi jarang membuat konten. Setelah lihat perdagangan ya, hari ini kita coba bahas saham Papa PP dulu ya. Kaget saya ternyata saham Papa PP sudah menyentuh 800 rupiah ya. Apakah ini menjadi bottomnya ya, jebol pertahanan ya, 880. Kemudian pertahanan berikutnya tentu di 710. Saya harap tidak sampailah ya seperti itu, karena November juga akan berakhir ya. 1 minggu perdagangan lagi, Bapak Ibu mesti kuat karena pembalikan arah ini mulainya ya Desember, sepertinya seperti itu. Berikutnya, karena kami adalah dividen investing ya, jadi tidak terlalu khawatir sebenarnya karena kita membeli saham-saham yang untuk dividen investing. Kami belum melaksanakan trading ya, walaupun saham-saham Papa PP pada umumnya kita untuk trading ya. Oke, bagaimana pola chartnya berdasarkan AI? Memang ya, AI sudah lama jualan ya. Waktu itu 23 September ya. ada ada indikator AI jualan ya. Sabar saja Bapak Ibu yang sangkut. Karena apa? Bapak Ibu tidak sendirian ya. Bapak Ibu yang sangkut tidak sendirian, bahkan asing pun sangkut ya. Secara logika kalau asing sangkut, bagaimana cara asing untuk keluar ya harus markup. Jadi seperti itu. Ya minimal contoh DP ya. DP sangkut 92 miliar ya di harga 1022. Perlu diperhatikan 1022. Sekarang harga 800. Jadi secara logika Bapak Ibu tidak sendirian yang di harga 1022, hanya masalah waktu ya. Kemudian JP juga sangkut di 1059. Kemudian AK sangkut juga 1057. CC juga sangkut ya. Rata-rata yang jualan ini bukan jualan untung ya. Mereka punya eh, planning yang lain. Boleh jadi di BRPT mereka keluar dulu, kemudian masuk ke apa ya, misal di Bitcoin, misal Bitcoin lagi rame seperti itu. Jadi mereka kehilangan 10% di sini tidak apa. Sambil menunggu ajakan untuk retail juga keluar ya. Jadi mereka bareng-bareng keluar, retail pasti rugi. Mau ke Bitcoin belum siap juga ilmunya ya. Seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusinya sabar saja ya. Ini patokan kita 1000 ya. Di atas 1000. Sangkuter ini, sangkuter asingnya ya. Asingnya. Tidak sedikit ya. Lotnya 900.000 lot. DP akumulasi ini. DP yang ini ya. Pembelian 2 Oktober. Saya ingat sekali DP akumulasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya sebenarnya apa? Ini menjadi apa ya? Taruhannya ya cukup besar ya. Kecuali mau investing ya. Investing saya yakin, disclaimer, DP akan mencapai harga 1000 ya, atau AK JP. Ini masalahnya masih sentimen aja ya. Belum ada dobrakan dalam negeri yang membuat investor asing percaya ya. Jangankan di saham yang laporan keuangannya lagi
kurang bagus ya. Laporan keuangan bagus sekalipun juga dibawa turun ya, seperti itu. Jadi yang kedua, karena sentimen Bitcoin lagi bagusnya didukung oleh presiden terpilih lah, calon terpilih Donald Trump yang pro Bitcoin ya, seperti itu. Berikutnya, saya menduga ada aksi, oh ya, nanti Papa baguskan. Aksi dari pinjam lot oleh beberapa broker tertentu karena juga udah diizinkan. Misal ya, pinjam lot 100 lot di harga 1.000 ya. Pinjam lot ini apa namanya ya, ilustrasinya seperti ini ya. Pinjam lot di 100 lot misal di harga 1.000. Pinjamnya sama bandar. Kemudian dijual, lotnya dijual di harga 800 ya. Bandar tahunya kita punya hutang 100 lot, maka lotnya dikembalikan, kita dapat selisih ya. Itu skema yang sekarang itu. Saya khawatir gara-gara itu juga ya, karena bisa pinjam lot di harga tinggi, kemudian jual di harga rendah, mereka dapat selisih 200 poin juga ya. Sementara bandar keuntungannya gimana? Keuntungannya eh, dari pinjam lot ini sebenarnya hanya dapat transaksi saja ya, dapat admin transaksinya seperti itu. Saya duga ada hubungannya. Apa namanya ya? Lupa saya istilahnya. Oke, yang masih punya BRPT sabar saja karena DP juga masih bertahan. Eh, Oktober ya, 3 Oktober sudah hampir 2 bulan. DP aja masih sanggup bertahan karena pemenang di bursa saham adalah orang-orang yang sabar ya, seperti itu. Namun Bapak Ibu yang udah koyak, Bapak Ibu yang investing, dividen investing, tentu harusnya membeli saham yang memberikan dividen. Kalau saham-saham Papa PP itu murni trading. Kalau murni trading, Bapak Ibu juga harus punya ilmu trading, bukan ilmu nujum. Ya, ini yang salah konsep. Ilmu trading harus ada resiko, pembatasan resiko maksudnya. Tetapkan dulu ilmu trading Bapak Ibu itu apa. Buy on breakout, buy on retracement, atau buy on weakness. Nah, yang weakness ini yang berbahaya. Berharap ini sudah menjadi titik lemah. Ternyata masih ada titik lemah yang lain. Ya main aman saja ya. Buy on breakout kalau mau trading. Ada ilmunya juga. Kapan dikatakan breakout? Tunggu dulu saham ini membentuk sideways. Sideways berulang ya, seperti itu. Kalau sifatnya tiba-tiba naik, itu adalah pantulan. Silakan Bapak Ibu, kalau pantulan ya segera kurangi posisi mumpun diberi izin untuk keluar ya, seperti itu. Berikutnya strateginya apa?
bantuan AI, bantuan AI. Karena win rate AI peluang kemenangannya 67,9%. Setidaknya kalau kita ikuti main aman ya, terutama untuk jualan ya, terutama untuk jualan. Kalau belum rezeki tidak apa, ketika AI bilang jualan, kalau belum rezeki, misal jualan di sini, oh ternyata besoknya naik, lusanya naik. Salah ini AI, misal ya strategi jualannya juga cicil juga ya. Tunggu pantulan ya. Kalau AI sudah jualan, ada pantulan segera diselesaikan ya jualannya. Berikutnya kapan mulai beli? Ini ini dugaan kita udah breakout, gagal lagi. Jadi jualan itu jangan disayangkan. Kalau sudah buy on breakout ya, jualan juga harus sell in breakdown ya, breakdown juga. Seperti ini ya. Kita menjadi pembatasan 9.900, ternyata jebol. Ya, kita harus ikuti juga. Karena yang trading itu seperti itu. Harus tetapkan satu metode. Ya, itu pengantarnya untuk trading. Untuk investing, bagaimana untuk investing pada saham yang di trading kan, walaupun ini murah, kami tidak sarankan untuk masuk karena polanya belum terbentuk. Setidaknya harus ada sidewise ya, seperti ini ya, turun, naik, turun, naik, sehingga didapatlah harga breakout. Breakoutnya dari minimal dua puncak seperti itu. Jadi ini belum kami sarankan. Apakah ketinggalan? Ya tidak ketinggalan ya. Karena batas bawahnya juga belum ada yang tahu. Di sini juga apakah ketinggalan? Tiba-tiba kemarin naik ya, ternyata belum mampu. Nah, kalau strategi trading, kalaupun memang ambil ya, begitu misal dapatnya di harga atas, berharap ini akan laju kenaikannya. Tiba-tiba breakdown, ya Bapak Ibu harus lepaskan, relakan ya, relakan. Kita cut loss. Karena apa? Konsisten terhadap metode tradingnya seperti itu. Buat yang udah sangkuters dalam, sekali lagi, ini semangatnya adalah asingnya masih bertahan sudah 2 bulan di harga 1022. Jadi kemungkinan besar ini hanya masalah waktu, saham ini akan di bawah. Bukan berarti Bapak Ibu, oh ini 1022, masuk sekarang nanti bakal 1022. Yang jelas Bapak Ibu siap tidak kalau di bawah turun lagi. Mengingat asing masih fasenya jualan ya, BRPT, sahamnya Papa PP. Sabar saja, tidak menjadi ketinggalan kalaupun nanti mulai ada pembalikan arah. Tentu pembalikan arah jangan dikejar. Biarkan harganya membentuk pondasi, yaitu adanya sideways ya seperti itu. Tapi kalau AI sudah informasi buy, boleh ya. Karena kemenangannya 67,9% di saham BRPT. Di saham yang lain beda-beda. Berikutnya kita lihat brand. Secara teknikal brand brand menarik. Nah, ini brand menarik.
Saya lebih percaya Brent, walaupun tidak dapat di harga yang rendah. Tinggal strateginya apa? Buy on breakout atau ini buy on retracement. Jadi seperti itu saja. AI menginformasikan masuk. Ya, coba kita lihat win rate-nya 66,7%. Ini AI sudah informasikan masuk ya. Saya rasa ini menjadi peluang ya. Peluang karena apa? Tidak sebarangan indikator AI merekomendasikan. Pasti ada sesuatu ini. Entah volumenya meningkat atau seperti apa. Yang jelas sudah membentuk pondasi. Puncaknya satu, dua, tiga. Sudah membentuk tiga puncak dan sudah membentuk low, puncak low dua kali. Bapak Ibu, strateginya bagaimana? Bisa jadi AI juga jualan rugi ya. Tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda AI jualan. Jadi bisa dipertahankan. Yang belum punya bagaimana? Yang belum punya pastikan dulu ya. Saham ini harganya di atas indikator AI. Itu baru kita katakan buy on retracement di Brent. Namun ini adalah untuk trading. Kalau untuk trading, ya gunakan aturan trading. Aturan trading harus siap ketika breakdown. Ya, kalau sini sudah membentuk pola ya, setidaknya ada support kecil di 6450. Jadi kalau sampai jebol support 6450, Bapak Ibu yang ambil harus relakan. Bisa jadi menjadi support berikutnya di 600. Namun sekali lagi periodiknya ya, periodiknya November ini memang saham-saham pada turun ya. Apapun alasannya lah ya. Dulu juga November ya. November mana November? November. Oh, November dulu rally ya. Di saat Big Bang-nya. Oh, karena berhubung baru IPO ya. Jadi karakternya belum nampak. Tapi kalau Big Bang November, Mei itu memang kena ya. Dilarang untuk trading di bulan-bulan musimnya memang jualan ya. Mei, April, Mei, Oktober, November. Jadi kami tidak menyarankan untuk trading. Untuk investing pun harus lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu. Oke, untuk strategi tradingnya bagaimana? Ya diversifikasi ya sahamnya. Jangan menumpuk hanya di satu jenis saham ya untuk ditradingkan ya. Saham Papa PP yang mana yang menarik itu aja satu. Maksimal berapa? 10% dari portofolio. Kita lihat ada apa di AI-nya, brand, secara manual, di sini jualan ya, jualan. Sorry, sorry. Di sini buy, titik buy. Karena MA 9-nya memotong MA 16 ya. Di sini juga titik buy. Tetapi gagal ya. Ini buy sell. Ini dulu
cara saya dulu. Asing dari volume memang belum ada volume yang cukup besar ya. Volumenya ini kenapa AI buy, karena volume buy-nya cukup tinggi. Kemudian sell-nya memang sedikit. Banyak juga yang bertahan di brand ya. Asing keluar, keluar pun tipis ya. Jadi sabar saja. Untuk sangkuternya brand siapa yang sangkut, terutama di asingnya, ada RX, RX, YU lumayan banyak ya. RX, YU, KZ ini memang angkanya tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau sekarang di harga 6.700 tetap tercapai ya harga 7.000 ya, sepertinya seperti itu. Nah, sangkuternya asing di harga 7.000 yang paling tinggi. Ya, untuk dia keluar pasti harus markup dulu. Setidaknya di 7.000 sekian ya, baru dia jualan. Ya, sedikit lagi ya, 7.000 sekarang 6.700 perlu 300 poin lagi. Tidak mustahil untuk di saham brand bakal digoreng lagi ya, seperti itu. Berikutnya masih saham Papa PP, ada cuan ya. Ini udah mulai cepat dah. Cuan bagaimana Bapak Ibu bisa analisis sendiri. Cuan siapa yang sangkut di harga 76. Artinya tidak ada yang sangkut secara asing ya. Oh sorry, harganya sekarang 68 ya. 6825 cukup jauh, sangkutnya 7.000 ya, 7.009. Lumayan. Ini menjadi pengaman kalaupun mau masuk ya, saham ini saham untuk ditradingkan ya. Kalau ditradingkan pakai aturan trading ya. Bagusnya beli di mana ya. Kalau berdasarkan Fibonacci belum mampu menembus harga 7.000, maka sepertinya akan balik lagi ke 6550. Namun tidak dapat diketahui juga karena November ini sudah mau selesai ya. Kebanyakan saham-saham rally di Desember. Sejuk. Ya sebentar lagi Papa selesaikan ya. Duluan aja baringnya ya. Duluan dulu. Memang AI-nya jualan ya. Nah seperti ini ya. Kalaupun ikut AI, wow, win rate-nya kecil ya. 42% ya. Pantas saja ketika buy, ternyata begitu di sell, sahamnya malah naik. Setidaknya ada waktu untuk keluar. Win rate-nya kecil di saham cuan. Ini faktor eh, volume juga mungkin yang kecil ya. Lanjut ke Tepia. Kita lihat win rate juga. Oh, kalau Tepia win rate-nya 77 ya. Menarik ya di Tepia ini kurang lebih BRPT ya. Namun supportnya masih jauh karena apa sudah terlalu tinggi naiknya. Waktu dibeli di harga Maret ya, Maret 2024, waktu itu masih 46 nih jualannya ya. Kalau ikut AI memang AI belum ada buy. Sabar saja ya. Kalau sudah seperti ini secara Fibonacci memang bisa ditunggu di 5.100. Karena support yang terbentuk jebolnya cukup jauh
kita masih menunggu support, setidaknya support kuat juga, banyak yang belanja di sini ya. 5.500 boleh ya, seperti itu. Tahu mau aman memang tunggulah ya, tunggu di 5.000 ya. 5.100 berdasarkan Fibonacci. Berikutnya yang rally ini sendirian dia nih, enggak ngajak-ngajak nih ya. Saham Papa PP juga ya. Ini rally sendirian. Memang berdasarkan indikator AI, AI-nya buy-nya di sini ya. Sekarang jangan diikut, udah jauh, udah naiknya nih ya. AI juga pernah masuk di sini, 48.000. Ini kalau ikut AI, kemenangannya lumayan tinggi, 70%. Mungkin demikian untuk saham Papa PP. Kita pause dulu ya, nanti kita lanjutkan ke saham Big Bang. Oke, langsung saja lanjut ke Big Bang-nya bagaimana? BBCA. BBCA setelah bagi dividen and trim ya. Tren jangka panjangnya masih naik ya. Menurut saya ini peluang. Secara retracement-nya tunggu di 9.800. Hari ini sebenarnya Big Bang yang lain pada ada pantulan, apa pantulan yang sebenarnya atau pantulan untuk keluar ya. BBCA secara AI memang masih jualan. Harga saham di bawah indikator AI, namun secara Fibonacci retracement bisa dilakukan pembelian di 9.800. Dijaga saja, kalau jebol ilmu tradingnya harus merelakan dan tunggu di 9125. Namun menurut saya susah ya, susah karena November sudah mau berakhir. Berikutnya di BBRI. BBRI yang hari ini yang cukup kuat ya. Secara Fibonacci retracement kemarin jebol di area 100% ya, 4370 dan mampu berbalik arah ya hari ini. Mudah-mudahan mematahkan ini ya garis downtrendnya. Ya kalau Senin nanti mulai patah, peluangnya akan sideways atau malah rally. Mengingat November sudah mau selesai ya, seperti itu. Support kuatnya memang di 4160 sudah saya tandai ya. Ini jangan sampai saja garis downtrend atas dan bawah ini misalnya dijebol downtrend atas maka patah downtrendnya ya, seperti itu saja. Untuk AI memang AI jualan, belum ada rekomendasi buy. Harga indikator AI normalnya di 4.480 ya, seperti itu. Berikutnya di BMRI. BMRI ini tepat menyentuh support support tren naiknya ya, seperti itu. Menarik di BBNI, BMRI ya. Ini supportnya. Tren naiknya ya. Tren naiknya di 113 dalam derajat ini ya. 113% ini. Seperti itu. Iya no, bentar. Terakhir di BBNI. BBNI tren naiknya patah ya, jualan. Support berikutnya arah tren garis besarnya ya dari sejak COVID belum tersentuh. Tetapi dari segi Fibonacci retracement ini 4.800 menjadi support kuatnya ya, 100%-nya seperti itu saja. Untuk dividen investing memang kami sudah menyarankan cicil beli di saham Big Bang karena ini November ini memang
saham-saham pada jatuh dan biasanya di Desember akan rally kembali ya seperti ini ya. Ini Agustus, November, Oktober ya. Oh, dulunya turun sedikit saja ya. Sideways-nya yang agak panjang ya. Menarik ya karena sudah lumayan terdiskon ya. Apalagi kalau IPS-nya di bawah 10 tahun ya balik modal seperti itu. Oke, demikian kita tidak bahas di saham second linear atau satu yang disandangi asing itu sahamnya BRIS ya. BRIS bagaimana keadaannya? AI masih jualan tapi untuk BRIS bertahan ya. Nah, ini harga saham di atas indikator AI. Mudah-mudahan ya AI sebentar lagi akan rekomendasi buy. Ikuti AI maka win rate-nya kecil ya. Seperti itu. BBTN nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. BBTN fasenya downtrend belum patah ya. Support kuatnya sudah ya sebenarnya di 1245 ya. Sudah mantul ya. Ini mantul. Untung tidak jebol. Kalau jebol memang di harga 1180 seperti itu. Memang supportnya memang tidak jauh-jauh dari 1111 lah ya atau 12 ya seperti itu. Saya rasa boleh dipertimbangkan untuk jangka panjang BBTN ya. Jangka panjang dalam arti dijaga ya. Kalau ambil sekarang pas jualannya lihat aja AI ya seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan malam ini Big Bang dan sahamnya Papa PP. Saya Heri, selamat malam.